Pak Anies, Caimin, deg-degan nunggu putusan besok ya? Ya, seperti pertandingan sepak bola, kalau masuk pertandingan itu kan ada dua pilihan. Kemungkinan pulang menang atau pulang tidak menang, begitu kan? Ada sama, tiga, Pak. hasil yang baik kita tunggu. Imbang Kita tunggu ada. aja nanti. Aduh, Pak Anies. Ya, pertandingan sepak bola bukan pulang menang atau tidak menang, ya. Pulang menang atau pulang kalah. Kok Pak Anies tidak mau kali nyebut kalah? Nyebut aja kalah, coba yuk. Kalah. Ngomongnya jangan diskualifikasi paslon. Kalau diskualifikasi paslon itu sama aja pertandingan bola sudah selesai, peluit, ada yang menang, ada yang kalah, lalu yang kalah teriak-teriak, itu harus didiskualifikasi, kan nggak bisa begitu. Jadi isunya objek perkara yang dituntut bukan itu harusnya, tetapi siapa yang berhak duduk dan siapa yang tidak. Jadi misalnya 02 yang dimenangkan oleh KPU itu harusnya kalah, yang menang itu 03. Apa alasannya? Itu yang dituntut dengan argumen dan pembuktian. Nah, kalau sudah diumumkan oleh ketua MK siapapun yang menang legowo. Dengar nak, legowo. Ya Pak. Nak 01 menang itu rezeki 01. Nak 03 menang itu rezeki 03. Kalau 02 menang kamu tuh legowo. Jangan demo lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Sinergi Update. Kami bukanlah buzzer, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video menarik dari para netizen terkait prediksi putusan MK yang dibacakan hari ini. Jauh sebelum MK ketok palu, netizen di Indonesia Raya ini ya teman-teman ya, sudah banyak yang memberikan prediksi-prediksi mereka dengan berbagai sudut pandang dan berbagai pendekatan. Jadi sudut pandang dan pendekatannya cukup beragam. Bahkan ada seorang paranormal yang memprediksi keputusan MK dengan pendekatan kartu tarot ya, atau semacam ramalan lah begitu. Ya, boleh-boleh saja, namanya juga memprediksi. Siapa saja boleh melakukannya, tidak ada larangan. Dan yang lucu, ada pendukung 02 yang justru semacam mengolok-olok ya teman-teman ya. Mengolok-olok paslon lain yang sedang menunggu putusan MK. Dia menyebut, menunggu putusan MK, kamu panik, kita yang asyik. Ya, ini sih bukan prediksi ya, tapi semacam mengolok-olok begitu. Tapi enggak masalah lah ya, anggap saja ini hiburan. Tidak usah disikapi dengan berlebihan ya. Oke, teman-teman, apapun putusan MK itu sudah final dan bersifat mengikat. Kita harus legowo demi persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Kita harus menerima putusan itu dengan hati terbuka. Nah, bagaimanakah keseruan-keseruan mengenai prediksi-prediksi netizen tersebut? Ya, sebelum MK memutuskan ya putusannya, mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Menunggu putusan MK, kamu panik, kita yang asik. Peace ya, salam dua jari, damai. Ya, demikian ya teman-teman ya. Ini salah satu pendukung paslon 02 yang kalau saya tidak salah itu dia berasal dari Jawa Tengah. Dan dia mengaku, saya adalah salah satu warga jenengan Pak Ganjar, warga Jawa Tengah yang tidak memilih panjenengan. Oke, lanjut.
Ya, teman-teman, saya bacakan caption di badan videonya. Ya Allah, semoga hari ini MK memutuskan Bapak Prabowo dan Mas Gibran presiden. Dan Anies menangis. Bagian akhirnya ini ya yang kurang bagus lah ya. Masa Abah harus menangis. Ya, dengan sebuah background sepertinya ini pelabuhan penyeberangan Ketapang Gilimanuk ya, Banyuwangi, Bali. Oke, lanjut. Besok yo, dengar nih omongan aku. Sekarang. Besok nak diumumkan oleh Ketua MK yo, hasil dari Pilpres. Dengar lagi, hasil dari Pilpres. Oke. Nah, kalau sudah diumumkan oleh Ketua MK yo, siapapun yang menang legowo. Dengar nak? Legowo. Ya Pak. Nak 01 menang itu rezeki 01. Nak 03 menang itu rezeki 03. Kalau 02 menang yo kamu tuh legowo. Jangan demo lagi. Apa lagi nak di demo? Lah sudah ke MK apa lagi? Apa kamu nak ke tata usaha? Hah? Ke pengadilan tata usaha? Ke BMKG. Sudem lah, yo, sudem lah. Dikit-dikit demo. Kalau kalah yo kalah baik, jangan nak ngotot menang. Kamu kalau 02 terjun untuk demo baik, kamu lah mulai kasak kusuk. Jadi jangan nak demo lagi, jangan nak ngadu domba masyarakat lagi. Dak katik guno kamu tuh mengadu domba masyarakat sesama anak bangsa. Jadi siapa pemenang besok legowo. Jangan nak berebut baik. Dikit-dikit berebut. Dikit-dikit ngajak uang untuk demo. Dak katik guno kamu nih. Dikit-dikit nak marah, dikit-dikit menghujat, dikit-dikit memfitnah. Dikit-dikit buat berita hoak. Nah kaget yo. Siapapun presidennya yo. Tangkap para provokator tuh. Tangkap yang buat berita hoak tuh. Nah, dengar yo, sekali lagi yo, siapapun menang yo, terima kekalahan. Jangan nak ribut lagi. Dikit-dikit nak ngotot menang, Tuh pengikut kamu tuh, ajarin. Jangan buat berita hoak lagi. Dan itu dengar besok yo, dengar kuping tuh, siapa yang menang. Dan itu omongan aku. Ya, teman-teman ya. Jadi ya abaikanlah ya jika ada tokoh ya yang mengajak demo ya kan, yang mengajak melakukan aksi di jalan, apalagi nanti aksinya itu adalah menolak hasil putusan MK ya kan, karena dianggap pesanan pemerintah. Ya jangan seperti itulah ya, karena kan tidak percaya quick count ya sudah, tidak percaya real count sudah, tidak percaya rekapitulasi manual sudah. Mengajukan ibaratnya itu permohonan ke MK juga sudah. Ini kan sudah upaya konstitusi yang terakhir ya, Mahkamah Konstitusi. Di atasnya udah nggak ada lagi. Jadi apapun keputusannya ya legowo bae ya kan. Menurut temen dari mana ini tadi ya, Palembang ya kayaknya. Oke lah, lanjut. Saudara, kalau kita mau tahu putusan besok MK, Sekarang Pak, apakah Gibran didiskualifikasi dan 03 atau 01 memenangkan gugatan? Anda harus dengar kepada orang yang tidak ada di dalam ahli-ahli hukum yang ada di 01, 02, dan 03. ya ahli hukum yang netral gitu maksudnya kita Pak harus ya. dengar pakarnya, mantan ketua MK. Bahkan beliaulah yang mendirikan MK itu, Mahkamah Konstitusi itu. Dengar ya. Tidak mungkin MK ini bisa mendiskualifikasi paslon tertentu.
Kalau Prof. Jimli, mungkin nggak itu sebagai sesuatu yang bisa dikabulkan oleh MK? Atau terlalu rumit nantinya? Nggak, ngomongnya jangan diskualifikasi paslon. Kalau diskualifikasi paslon itu sama aja pertandingan bola. Sudah selesai, peluit, ada yang menang, ada yang kalah. Lalu yang kalah teriak-teriak, itu harus didiskualifikasi. Kan nggak bisa begitu. Jadi isunya, objek perkara yang dituntut bukan itu harusnya, tetapi siapa yang berhak duduk dan siapa yang tidak. Jadi misalnya 02 yang dimenangkan oleh KPU itu harusnya kalah, yang menang itu 03. Apa alasannya? Itu yang dituntut dengan argumen dan pembuktian. Jadi bukan diskualifikasi. Kalau itu sudah telat. Jadi satu-satunya negara di dunia ini yang punya lembaga begitu kompleks, ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP, ada MK yang menyelesaikan urusan pemilu, cuma Republik Indonesia. Jadi jelas ya? Ya Pak, jelas. Putusan MK tidak akan mendiskualifikasi pasangan 02. Ya, demikian teman-teman ya, videonya terpotong ya. Jadi intinya adalah ya MK tidak bisa mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 2 ya, Prabowo Gibran, baik mendiskualifikasi keduanya, Prabowo dan Gibran, maupun mendiskualifikasi wakilnya saja. Ini lebih aneh lagi ya, diskualifikasi tetapi yang didiskualifikasi cuma sebagian. Ya, itu bukan kewenangannya MK untuk melakukan itu. Seperti yang sudah disampaikan oleh cuplikan Prof. Jimli Al-Siddiqi tadi ya, bahwa MK itu ya harusnya ibaratnya itu sidangnya itu sengketa hasil pemilu gitu, bukan mendiskualifikasi. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Anak-anak warahmatullahi jenderal, dimanapun kalian berada, besok tepat pada hari Senin tanggal 22 April jam 09 pagi waktu Indonesia Barat, yang mulia hakim-hakim konstitusi akan memutus sidang perkara pemilihan presiden dan wakil presiden masa bakti 2024-2029. Ayo anak-anak jenderal, dari hati yang paling dalam, mari kita panjatkan doa ke Yang Khalik agar hakim-hakim konstitusi dapat melihat fakta yang sesungguhnya, bahwa Pak Prabowo dan Mas Gibran dipilih oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Kita memilih Pak Prabowo bukan karena bansos, bukan karena duit, dan bukan juga karena intervensi kekuasaan. Kita memilih Pak Prabowo dari hati kita yang terdalam untuk Indonesia yang kita cintai. Ayo semua berdoa agar jalan Pak Prabowo menjadi presiden dan Mas Gibran menjadi wakil presiden dapat dengan mulus. Mari kawan-kawan, panjatkan doa terbaik dari kita. Jangan lupa follow akun ini, like dan share serta komen agar kawan-kawan pendukung Pak Prabowo dapat menerima konten ini. Salam 2 jari, kita kawal terus Pak Prabowo dan Mas Gibran sampai dilantik. Boom, boom, meledak bosku. Boom, boom, meledak bosku. Ya teman-teman ya, mudah-mudahan tidak terjadi apapun ya di negeri ini setelah MK memutuskan permohonan sengketa hasil Pilpres yang diajukan oleh paslon 01 dan paslon 03.
sekali lagi apapun keputusannya itu harus kita hormati, dan itulah keputusannya sudah bersifat final ya dan mengikat. Jadi tidak bisa dibatalkan, hanya bisa diubah dengan keputusan berikutnya. Jadi nanti jangan ada lagi ya begitulah ya. Biasanya paslon 01 itu ayah-ayah wae ya tuntutannya. Oke, lanjut. Anies Baswedan mengaku legowo menjelang hasil keputusan MK. Masa sih legowo? Kalau memang Anies Baswedan legowo, dia akan mengingatkan, menghimbau kepada para pendukungnya agar jangan sholat tengah jalan, agar jangan demo terus-terusan. Itu tempat umum, fasilitas publik. Ingatkan, bukan dibiarkan. Terus legowo dari mananya kalau itu semua dibiarkan? Udah bulan puasa dijadikan ajang demo, habis lebaran demo lagi, sholat lagi tengah jalan. Coba, mengistimewa sekali ini para pendukung-pendukung Anies Baswedan ini, yang selalu menjadikan tradisi, ciri khas sholat tengah jalan itu menjadi ciri khas semenjak Anies menjadi gubernur Jakarta dan sekarang mencalonkan diri menjadi presiden Indonesia. Kebiasaan. Pak Anies kan bercita-cita ingin menjadi presiden nih. Coba Pak Anies didik dulu itu para pendukungnya agar tidak lagi sholat tengah jalan. Maaf ini Pak Anies, kita satu kiblat, satu umat Nabi Muhammad. Tapi kalau kira-kira menurut saya nggak elok sholat tengah jalan, ya wajar dong saya memberikan pendapat. Kalau mungkin menurut Pak Anies itu benar sholat tengah jalan, tapi kalau menurut saya nggak benar, karena masih ada masjid. Jangan ke masjid ambil wudhu, sholatnya di KPU. Masjid dijadikan kampanye, sholatnya tengah jalan. Nggak elok kalau menurut saya. Coba Pak Anies didik dulu itu, belajar dulu mendidik para pendukungnya, belajar dulu memimpin para pendukungnya. Jangan dulu ingin bercita-cita ingin menjadi presiden. Kalau Pak Anies sudah mampu memimpin para pendukungnya, memberikan contoh, menghimbau kepada para pendukungnya, baru Pak Anies mencoba menjadi presiden Indonesia. Nanti di tahun 2029 ya. Belajar aja dulu dari mulai para pendukungnya. Gak usah dulu bermimpi menjadi presiden. Menurut saya, wajar dong, ini pendapat saya dong. Ya kan? Betul. Kalau menurut Anda itu benar, sholat tengah jalan ya mangga. Tapi kalau menurut saya yang salah. Kalau selagi masih nggak ada masjid. Kalau masjidnya nggak cukup, masih nggak ada lapangan yang tidak mengganggu publik. NKRI harga mati. Ya, teman-teman, netizen barusan mengomentari statement Abah ini ya, bahwa Abah ini mengaku legowo menjelang keputusan MK. Apapun keputusan MK dia ngomongnya tuh legowo. Tetapi oleh netizen barusan malah disoal, kalau legowo kenapa kok pendukungnya demo dibiarin? Bahkan bukan hanya dibiarin sih ya. Kemarin atau kemarin lusa ya, itu kan masih memberikan statement bahwa mempersilahkan atau jangan menghalang-halangi rakyat yang ingin menyampaikan aspirasinya di jalan atau berdemo, karena itu bagian dari hak warga negara di Indonesia ya, warga negara demokrasi. Ya, legowonya di mana? Memang agak lucu ya, tapi terserah lah. Mungkin sudut pandang kata legowo itu pendefinisiannya berbeda dengan yang dipahami oleh banyak orang. Oke, lanjut. Pak Anies, Caimin, deg-degan nunggu putusan besok ya. Ya, seperti pertandingan sepak bola, kalau masuk pertandingan itu kan ada dua pilihan. Kemungkinan pulang menang atau pulang tidak menang, begitu kan? Ada ya, tiga, Pak. Yang baik kita tunggu. Imbang kita tunggu ada. Aduh, Pak Anies. Ya, pertandingan sepak bola bukan pulang menang atau tidak menang, ya. Pulang menang atau pulang kalah. Kok Pak Anies tidak mau kali nyebut kalah? Nyebut aja kalah, coba ayo, kalah. Ya, pengennya menang, ada belakangnya menang gitu. Kenapa? Iya. Pengen banget ambisi menang. Saya yakin Pak Anies Caimin sekarang pasti nggak bisa tidur, ya kan? Melamun lihat atas, kanan, ke kiri. Astagfirullahaladzim. Apa aja yang dimakan hari ini pasti. Terus apa aja yang dimakan pasti pahit aja pokoknya. Karena deg-degan nunggu putusan MK besok ya kan? Iya, teman-teman, barusan sindiran begitu ya dari salah satu netizen yang juga seorang lawyer ini. Intinya dia mengatakan, mengomentari statementnya Pak Anies yang pemain sepak bola itu kalau tidak menang, kalau menang ada dua kemungkinan begitu ya tadi ya, menang. Kalau tidak menang, ya tidak menang. Gimana? Ribet banget kayak bahasanya ya. Nah intinya seperti itulah ya. Nah intinya Pak Anies tidak mau menggunakan kata kalah gitu loh.
Ya, ini mungkin menggunakan apa namanya, pendekatan psikologi mungkin ya. Kalau kalah itu nanti akan tertanam dalam alam bawah sadar bahwa dia akan kalah terus. Cuma tidak menang atau belum menang gitu ya, terserah lah Pak Anies. Silakan Anda berbegitu. Lanjut. Prediksi saya terkait keputusan MK besok, Hakim MK akan menolak seluruh gugatan dari paslon 01 dan 03 karena semua gugatan dari kedua pasangan calon tersebut tidak terbukti satupun. Karena itu pasangan Prabowo dan Gibran resmi menjadi presiden dan wakil presiden terpilih 2024. Ini mah prediksi saya ya, bisa benar, bisa salah. Kalau menurut kalian gimana? Komen di bawah. Benar ya, mantap. Karena memang dalil yang dituduhkan kepada paslon 02 itu tidak bisa dibuktikan di dalam persidangan ya. Jadi fakta persidangan menunjukkan bahwa dalil-dalilnya itu lemah. Saksi ahli dan saksi fakta yang dihadirkan tidak bisa, ya ibaratnya tidak bisa membuktikan bahwa dalil itu benar adanya. Jadi saya setuju Prabowo Gibran dilantik sebagai presiden. Oke, lanjut. Salam logika. Guys, besok tanggal 22 April adalah hari resmi di mana Mahkamah Konstitusi akan mengumumkan hasil dan keputusan sidang tentang gugatan 01 dan 03 akan kecurangan Pilpres kemarin. Jujur, walaupun saya tidak bisa berharap terlalu banyak kepada para hakim, namun melalui konten ini saya ingin sekali lagi mengetuk hati nurani para hakim yang terhormat. Wahai para hakim yang terhormat dan dimuliakan, keputusan para hakim bukan sekedar tentang menang kalah Pilpres 2024, tetapi lebih daripada itu. Yang pertama, menyelamatkan demokrasi. Yang kedua, menghentikan kebohongan, keculasan, dan kecurangan. Yang ketiga, menghentikan perampokan negara. Yang keempat, menghentikan sogok penyogok. Yang kelima, yang paling penting yaitu mengembalikan etika, moral, dan kejujuran. Demikian seruan ini saya kutip dari Twitternya Muhammad Said Tidu. Dan untuk saat ini saya sejalan dengan pendapat beliau. Terima kasih. Yang dikutip tidak berkualitas Pak, tidak qualified, menyelamatkan demokrasi katanya. Ya intinya ada 5 tadi ya yang ditulis itu, yaitu buktikan di persidangan gitu loh, jangan dibuktikan di medsos atau dibuktikan di depan gedung MK sambil kuar-kuar demo. Buktikan di dalam persidangan, ya kan? Tetapi lagi-lagi menyelamatkan demokrasi, menghentikan kebohongan, keculasan, kecurangan, menghentikan perampokan negara. Ini hubungannya itu dengan MK apa? MK ini menyidangkan sengketa hasil pemilu gitu loh. Jadi misalnya menghentikan perampokan negara ini kan sudah ada RUU yang didorong oleh Pak Jokowi ke DPR gitu loh. Ini salah tempat orang ini nih nulis ini, tapi terserah lah, memang semacam ini kayaknya. Bingung mau komentar saya. Oke lah, pokoknya seperti itu. Ya teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian awal kita lihat bersama video tentang prediksi putusan MK yang dibacakan hari ini. Jadi jauh sebelum MK ketok palu, netizen-netizen di Indonesia Raya ini sudah banyak yang memberikan prediksi-prediksi ya, dengan berbagai sudut pandang dan pendekatan. Bahkan ada seorang peramal yang memprediksi keputusan MK dengan pendekatan kartu tarot ya. Ya boleh-boleh saja, namanya juga memprediksi ya. Dan kontennya sudah kami sajikan beberapa waktu yang lalu. Dan tadi juga ada yang lucu, yakni pendukung 02 yang justru
semacam mengolok-olok paslon lain yang sedang menunggu putusan MK. Dia menyebut menunggu putusan MK, kamu panik, kami yang asik. Dan tadi juga ada netizen yang sudah cukup dewasa ya nomor 2 kayaknya tadi netizennya, ya, yang kepalanya pelontos. Saya lupa namanya tadi. Yang jelas dia mengatakan bahwa mendiskualifikasi Gibran melalui putusan MK itu adalah mimpi di siang bolong. Itu adalah caption yang tertulis di badan videonya. Ya betul juga, karena urusan mendiskualifikasi pasangan calon itu bukan urusan MK. Lagi pula tidak ada aturannya dalam undang-undang pemilu. Kalau sampai MK mendiskualifikasi Gibran, wah itu malah akan repot ya. Bisa-bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di negeri ini. Oke, apapun putusan MK itu sudah final dan mengikat. Kita harus legowo demi persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.